Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kalau kita bicara tentang angka saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man balagha min ummati sittina sana." Siapa yang sudah mencapai usia 60 tahun. Angka usianya sudah sampai 60 tahun. Kata Nabi, "Faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur." Maka Allah sudah menutup pintu alasan apapun untuk dirinya di hari kiamat. Maka siapapun di antara kita yang sudah usia 60 tahun, maka Allah nanti tidak menerima alasan apapun lagi. Amal sedikit, maksiat jalan, usia sudah 60 tahun, kemudian meninggal dunia, Allah tidak lagi menerima alasan apapun. Karena modal sudah Allah berikan cukup. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Fattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha وَأَطِيعُوهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipanggil dan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekali dalam seminggu kita disuruh untuk berkumpul bersama di hari yang kita sebut dengan Sayyidul Ayyam fil Usbu', penghulunya hari dalam waktu seminggu. Hari Jumat. Disitulah Allah memanggil kita, menyeru kita untuk datang ke rumahnya, untuk menunjukkan ubudiyah, untuk menunjukkan penghambaan kita kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tinggalkan sejenak tempat tinggal kita. Kita tinggalkan sebentar tempat di mana kita mencari dunia fana ini. Kita berpisah sementara dari teman-teman tempat kita bekerja. Kita berpisah sementara dari orang-orang yang kita cintai. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada Allah bahwa betapa hinanya dunia fana ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita. Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan akhirat itu, kata Allah, benar-benar lebih aula, lebih utama, lebih baik daripada kehidupan yang pertama ini, yaitu kehidupan dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin cepat kita hadir, semakin cepat kita menyambut hadir ke rumah Allah ini. Pada hakikatnya itu menunjukkan bahwa betapa hinanya dunia ini di mata kita, dan betapa mulianya kehidupan akhirat yang siapapun pasti akan sampai ke sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di tahun baru Hijriah, tahun 1446. Sudah 15 abad lamanya kita berpisah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah 15 tahun lamanya, 15 abad lamanya kita berpisah dari satu peristiwa yang besar. Satu peristiwa
yang itu menandai perubahan umat ini, yang disebut dengan peristiwa hijrahnya baginda Nabi dan umat Islam pada waktu itu dari kota Mekah ke kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Timbul satu pertanyaan. Kenapa kita harus memaknai pergantian tahun Hijriah itu? Kenapa kita harus mencari, menggali, mentadabburi dari sebalik peristiwa pergantian tahun Hijriah itu sendiri? Untuk menjawab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita kembali kepada sumber agama kita, Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dalam surat Ali Imran ini Allah mengatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan sesungguhnya dalam perubahan siang dan malam, fenomena alam, dalam semua itu kata Allah, la ayatin liulil albab, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika Allah menyebut dalam fenomena alam itu, dalam proses penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda, itu ada isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, agar kita mau menggali ada apa, ada apa hikmah di sebalik itu semua. Dan semua orang berakal pasti setuju ketika kita mengatakan bahwa pergantian tahun Hijriah itu adalah proses atau bagian dari perubahan siang dan malam. Tanpa ada perubahan waktu, ma'asyiral muslimin, pergantian hari demi hari, pergantian minggu menjadi bulan, menjadi tahun, maka tentu tidak akan ada yang namanya tahun itu sendiri. Tentu tidak akan ada yang namanya pergantian tahun Hijriah itu sendiri. Maka perubahan siang menjadi malam, malam menjadi siang, itu sungguh memang di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka bagi seorang muslim, terlepas dari mempersoalkan apa hukumnya merayakan tahun baru Hijriah, terlepas dari itu, ma'asyiral muslimin, pergantian tahun Hijriah itu sebetulnya bukan hal yang sepele dalam kehidupan umat atau kehidupan seorang muslim sejati. Jangankan pergantian tahun Hijriah, pergantian hari demi hari saja, itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Jangankan pergantian tahun, pergantian minggu, pergantian bulan saja, itu punya peran, punya pengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Maka kita singkirkan sejenak tentang hukum merayakan itu. Maka khatib ingin mengajak kita semua untuk mencari ada apa di sebalik pergantian tahun Hijriah itu. Kenapa kita harus memaknai pergantian tahun? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa pergantian tahun Hijriah itu ternyata ada tanda-tanda kekuasaan Allah, karena pergantian tahun Hijriah itu ternyata ada kaitannya dengan proses perubahan alam itu sendiri. Maka pertanyaan yang kedua, ma'asyiral muslimin, apa makna yang bisa kita ambil dari pergantian tahun Hijriah itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sekian banyak makna yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita bisa memahami hakikat umur itu sendiri. Karena sebagian orang masih menyangka, sebagian orang masih menganggap umur itu hanyalah hitungan-hitungan angka-angka. Sebagian orang dari kalangan umat Islam itu sendiri sampai detik ini mungkin masih meyakini, menganggap bahwa hakikat umur itu adalah perubahan angka-angka. Kalau tahun sebelumnya umurnya masih 50, maka berarti tahun baru ini umurnya sudah 51. Kalau sebelumnya usianya baru 60, maka tahun ini berarti sudah 61. Memahami bahwa usia atau umur hanya terpaut pada angka-angka itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Maka salah satu makna yang bisa kita ambil dari pergantian tahun Hijriah adalah benarkan pemahaman kita tentang hakikat umur itu. Kalau selama ini kita hanya menganggap umur itu hanyalah angka-angka saja, maka mudah-mudahan dengan pergantian tahun Hijriah ini kita punya konsep, punya pemahaman yang benar tentang bagaimana hakikat umur itu dalam kacamata agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka coba kita lihat hakikat umur dalam konsep agama kita. Kalau kita kembali kepada sumber ajaran agama kita yang lain, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan sunnah Nabi yang menjelaskan hakikat umur itu. Yang kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, hakikat umur itu adalah gabungan dari angka dan nilai dari angka itu sendiri. Hakikat dari umur seorang manusia adalah gabungan dari angka-angka yang menunjukkan berapa lama dia hidup dan seberapa nilai dari usia atau angka yang dia sudah jalani. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lihat dalam sebuah hadis sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menawarkan kepada sahabatnya. Apa kata baginda Nabi? Ala unabbiukum bi khiyarikum. Apakah kalian mau saya tunjukkan orang yang terbaik di antara kalian, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kalian saya tunjukkan siapa sebetulnya yang terbaik di antara kalian? Sahabat serentak mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya, paling bagus pakaiannya, paling mewah hidupnya? Ternyata tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Nabi, khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang memenuhi dua kriteria ini. Khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang usianya paling panjang, tapi juga diiringi dengan akhlaknya yang paling baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini baginda Nabi mengikat angka dengan nilai dari angka itu sendiri. Dalam hadis Nabi ini, Nabi ingin menyatakan bahwa angka-angka yang setiap kita punya itu kalau tidak diisi dengan nilainya, maka tidak akan bisa membuat kita menjadi orang yang terbaik dalam kacamata agama. Kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian adalah usianya paling panjang, tapi dari segi etika, sopan santun, moral, dia juga yang paling bagus. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kasus di lapangan di masyarakat justru sebaliknya. Semakin usia makin panjang, akhlaknya makin bejat. Semakin senior usianya di masyarakat, itu malah semakin meresahkan perangai. Ini bukan contoh yang baik. Ini berarti orang yang tidak paham hakikat umur itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat lagi sunnah Nabi yang lain, dalam sebuah hadis sahih juga, kalau yang pertama tadi Nabi yang menawarkan, kalau yang kedua ini baginda Nabi yang ditanya. Beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, manusia yang terbaik itu siapa wahai Rasul? Manusia yang terbaik itu wahai Rasul siapa? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu, kata Nabi, adalah orang yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama, kata Nabi, tala umruhu, usianya panjang, tapi diiringi dengan yang kedua, wa hasuna amaluh, amalannya bagus. Kalau yang pertama tadi, ma'asyiral muslimin, usianya paling bagus, usianya paling panjang, akhlaknya paling bagus.
Adapun yang kedua kata Nabi, amalannya. Tidak cukup dengan etika, dengan sopan santun saja. Ada orang yang akhlaknya bagus tapi amalnya sedikit. Tapi juga ada orang yang amalnya bagus tapi akhlaknya kurang baik. Maka Nabi ingin mengatakan, orang yang terbaik di antara kalian adalah usianya paling panjang tapi akhlaknya bagus dan amalannya juga bagus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dua hadis ini bisa kita pahami bahwa hakikat umur adalah gabungan antara angka umur dan isinya, yaitu akhlak, yang kedua amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau bicara angka-angkanya saja, maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita. Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Kata Nabi, usia umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Ini kalau kita bicara angka-angka saja. Umur umatku kata Nabi rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuz dzalik. Dan cuman sedikit yang melewati itu. Sedikit yang tak sampai 60 dan sedikit yang melebihi 70. Itu hanya kalau bicara angka-angkanya saja. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kalau kita bicara tentang angka saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man balagha min ummati 60 sana." Siapa yang sudah mencapai usia 60 tahun, angka usianya sudah sampai 60 tahun, kata Nabi, faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur, maka Allah sudah menutup pintu alasan apapun untuk dirinya di hari kiamat. Maka siapapun di antara kita yang sudah usia 60 tahun, maka Allah nanti tidak menerima alasan apapun lagi. Amal sedikit, maksiat jalan, usia sudah 60 tahun, kemudian meninggal dunia, Allah tidak lagi menerima alasan apapun. Karena modal sudah Allah berikan cukup. Modal sudah Allah berikan 60 tahun untuk mencari sebanyak mungkin amal saleh untuk menggapai khiyarun nas, orang-orang yang terbaik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الختام ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم يا رب العرش العظيم
اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بإسرائيل، اللهم دمرهم يا رب العرش العظيم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.